Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan permintaan input oleh perusahaan. Topik yang akan kita bahas dalam materi hari ini adalah berkaitan dengan maksimisasi keuntungan dan permintaan turunan, kemudian price taking di dalam pasar output, kasus 1 input, kasus 2 input, efek substitusi, efek output, dan elastisitas permintaan input. Maksimisasi keuntungan dan derive demand. Jadi permintaan input oleh setiap perusahaan berhubungan secara langsung dengan profit maksimisasi. Karena sesungguhnya seberapa banyak input yang akan digunakan oleh suatu perusahaan akan ditentukan oleh seberapa banyak output yang akan dihasilkan. Lebih lanjut, seberapa banyak output yang akan dihasilkan akan ditentukan oleh tingkat output yang memaksimumkan keuntungan. Kembali ke fungsi keuntungan, kita ketahui bahwa keuntungan itu tidak lain adalah total penerimaan dikurangi dengan total cost. Selama ini kita sudah membahas total penerimaan itu fungsi dari key ataupun output. Demikian juga dengan total cost, fungsi dari key ataupun output. Nah, pada materi hari ini kita akan lihat lebih lanjut bahwa TR ataupun total penerimaan itu sekarang kita buat sebagai fungsi dari kapital dan labor. Demikian juga dengan total cost, fungsi dari kapital dan labor. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa sesungguhnya dalam fungsi produksi, key itu sendiri atau output itu sendiri fungsi dari penggunaan input, kapital, dan labor. Nah, lebih lanjut kita bisa lihat di sini di dalam profit maximization dan derive demand, first order condition untuk maksimisasi keuntungan bisa kita lihat dari slide di sini bahwa fungsi keuntungan tersebut kita turunkan terhadap penggunaan kapital dan juga terhadap labor. Nah, misalnya di sini bisa kita lihat bahwa delta P per delta K itu sama dengan delta TR per delta K dikurangi dengan delta TC per delta K sama dengan 0. Kemudian bisa kita turunkan lebih lanjut menjadi delta TR per delta K sama dengan delta TC per delta K. Yang selanjutnya bisa kita tuliskan menjadi delta TR per delta Q dikali delta Q per delta K sama dengan delta TC per delta K. Demikian juga untuk input labor. Kita akan dapatkan delta TR per delta L dikali delta Q per delta L sama dengan delta TC per delta L. Nah, jadi dari first order condition di sini kita bisa melihat bahwa maksimisasi keuntungan dari sisi input akan dicapai ketika penggunaan input tambahan 1 unit input menghasilkan tambahan penerimaan yang sama dengan tambahan biaya. Nah, jadi kalau kita lihat lebih detail di dalam persamaan ini bahwa delta Q per delta L itu tidak lain adalah marginal product dari labor. Demikian juga dengan delta Q per delta K itu juga tidak lain adalah marginal product dari kapital. Nah, sementara delta TR per delta Q itu tidak lain adalah marginal revenue. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan dari first order condition untuk maksimisasi, maka sisi kiri dari persamaan kita bisa lihat bahwa delta TR per delta Q
dikali dengan delta Q per delta K sama dengan delta TC per delta K. Nah, itu untuk input kapital. Sementara untuk input labor, kita akan dapatkan delta TR per delta L dikali dengan delta Q per delta L sama dengan delta TC per delta L. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa delta TR per delta Q dikali dengan delta Q per delta K ini yang kemudian dikenal dengan marginal revenue product. Jadi delta TR per delta Q itu adalah MR, sedangkan delta Q per delta K itu adalah MP. Jadi marginal revenue product itu tidak lain adalah MR dikali dengan MP. Yang berarti bahwa penggunaan satu input tambahan akan memberikan keuntungan yang maksimum apabila tambahan penerimaan dari penggunaan input tersebut sama dengan tambahan biaya yang dikeluarkan. Nah, kemudian kalau kita lihat sisi sebelah kanan dari persamaan, kita mengetahui bahwa delta TC per delta K itu akan sama dengan V atau nilai sewa dari kapital. Demikian juga untuk input labornya. Delta TC per delta L itu akan sama dengan tingkat upah bagi tenaga kerja. Nah, ini berlaku karena kita mengasumsikan bahwa perusahaan bertindak sebagai price taker di pasar input. Nah, jadi syarat maksimisasi keuntungan di dalam permintaan input dengan asumsi perusahaan bertindak sebagai price taker di pasar input itu akan dicapai pada saat MRP dari kapital sama dengan V dan MRP dari labor sama dengan W. Seperti itu. Nah, lebih lanjut, kalau kemudian kita juga mengasumsikan bahwa perusahaan juga bertindak sebagai price taker di pasar output. Nah, di mana kalau perusahaan bertindak sebagai price taker, maka MR dari perusahaan akan sama dengan P ataupun harga output. Nah, sehingga persamaan marginal revenue product bisa kita tuliskan menjadi P dikali MPK sama dengan V. Dan P dikali MPL sama dengan W. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan value of marginal product atau nilai produk marginal. Nah, jadi maksimisasi keuntungan dari permintaan input juga akan terpenuhi pada saat nilai produk marginal dari penggunaan suatu input sama dengan harga input masing-masing. Persamaan ini juga bisa kita modifikasi, misalnya untuk yang labor, P dikali MPL sama dengan W, bisa kita tuliskan menjadi MPL sama dengan W per P. Artinya adalah apabila terjadi perubahan pada tingkat harga input ataupun terjadi perubahan pada tingkat harga output, maka perusahaan harus menyesuaikan penggunaan inputnya sehingga marginal product dari penggunaan input tersebut sama dengan rasio harga input per harga output atau MPL sama dengan W per P. Untuk kapital, P dikali MPK sama dengan P. Nah, jadi demikian kondisi maksimisasi keuntungan bagi perusahaan terkait dengan permintaan input pada saat perusahaan bertindak sebagai price taker di pasar input dan di pasar output. Bagian berikutnya yang kita bahas dalam materi ini adalah kasus satu input.
untuk kasus satu input, misalkan input tenaga kerja, kita bisa memiliki ekspektasi bahwa delta L per delta W kurang dari 0, yang berarti bahwa apabila tingkat upah berkurang, maka permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat. Nah, hal ini sesungguhnya didasarkan kepada asumsi bahwa marginal product dari labor itu akan menurun ketika jumlah tenaga kerja yang digunakan lebih banyak. Nah, ini tentu saja berangkat dari teori produksi di mana perusahaan akan berproduksi pada daerah yang rasional. Nah, pada tingkat produksi yang rasional, kurva marginal product memiliki slope yang negatif, yang berarti bahwa apabila tenaga kerja ditambah, maka marginal product dari tenaga kerja akan berkurang. Seperti itu. Nah, ini juga bisa kita turunkan dengan diferensial total, bahwa P dikali MPL sama dengan W. Nah, kalau first order condition dari maksimisasi terkait permintaan input ini kita total diferensialkan, maka seperti ditunjukkan di slide, pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan bahwa delta L per delta W sama dengan 1 per P dikali delta MPL per delta L. Nah, lebih lanjut, kita akan ketahui bahwa delta MPL per delta L itu kurang dari 0, yang berarti bahwa marginal product dari labor itu akan menurun atau akan berkurang jumlah labor yang digunakan meningkat. Nah, jadi dari sini kita bisa ketahui bahwa delta L per delta W akan kurang dari 0, seperti itu. Yang berarti bahwa penurunan tingkat upah akan menyebabkan lebih banyak tenaga kerja yang akan dipekerjakan ataupun lebih banyak tenaga kerja yang akan di-hire. Nah, ini salah satu contoh soal. Misalnya diketahui fungsi produksi Q sama dengan 100 akar L. Kemudian diasumsikan juga bahwa output tersebut dijual dengan harga sebesar $50, maka kita akan dapatkan total penerimaan sama dengan P dikali Q sama dengan 5.000 akar L. Nah, kemudian juga kita akan dapatkan marginal revenue product, yaitu delta TR per delta L sama dengan 2.500 L pangkat min setengah. Nah, apabila tingkat upah untuk memanen output sebesar $500, maka jumlah tenaga kerja yang akan di-hire oleh perusahaan menjadi 500 sama dengan 2.500 L pangkat min setengah. Sehingga kita dapatkan bahwa jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak 25 orang. Bagian berikutnya adalah untuk kasus 2 input. Nah, jika upah turun, maka kombinasi yang memaksimumkan biaya untuk labor dan kapital itu akan berubah. Ya. Ketika kapital berubah, itu juga berarti bahwa fungsi marginal product dari labor juga berubah. Yang berarti bahwa sekarang tenaga kerja akan bekerja dengan jumlah kapital yang berbeda. Namun demikian kita tetap memiliki ekspektasi bahwa delta L per delta W kurang dari 0. Nah, perubahan tingkat upah
dalam kasus dua input ini, kita bisa dekomposisi efeknya ke dalam dua komponen, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan efek substitusi, dan yang kedua adalah efek output. Nah, berdasarkan slide kita bisa lihat misalkan pada awalnya kombinasi penggunaan labor dan kapital adalah di titik A, yaitu pada tingkat kapital sebesar K1 dan labor sebesar L1. Titik A ini merupakan titik persinggungan antara kurva isoquant dengan garis yang menunjukkan harga relatif antara upah dengan sewa kapital, atau dalam gambar ditunjukkan dengan W1 per P. Nah, jadi jika output kita pertahankan konstan dan terjadi perubahan tingkat upah, dalam hal ini upah mengalami penurunan, maka akan ada substitusi input labor untuk kapital. Karena harga relatif upah menjadi lebih murah, maka perusahaan akan menggunakan tenaga kerja lebih banyak dan mengurangi penggunaan kapital. Nah, jadi syarat dari cost minimization itu akan terpenuhi pada saat RTS sama dengan W per P. RTS itu sendiri sesungguhnya merupakan kemiringan dari kurva isoquant. RTS itu tidak lain adalah rate of technical substitution. Nah, jadi penurunan tingkat upah tersebut akan menyebabkan titik optimal penggunaan input capital labor bergerak dari titik A ke titik B, di mana pada titik penggunaan kapital berkurang, yaitu dari K1 menjadi K2, dan penggunaan input labor bertambah dari L1 ke L2. Nah, inilah yang dikenal dengan efek substitusi. Jadi efek substitusi itu ditunjukkan dengan mempertahankan tingkat output konstan. Jadi pada efek substitusi ini sekali lagi kita melihat bahwa ketika upah berkurang, maka perusahaan akan mensubstitusikan input labor untuk input kapital di dalam proses produksinya. Nah, bagian berikutnya adalah yang dikenal dengan efek output. Ya, jadi perubahan dalam tingkat upah itu akan menggeser jalur perluasan perusahaan ataupun yang dikenal dengan expansion path. Secara grafis bisa kita lihat adanya penurunan tingkat upah itu akan menyebabkan keseimbangan bergeser dari titik B ke titik C, seperti itu. Jadi turunnya tingkat upah menyebabkan perusahaan meningkatkan jumlah outputnya. Peningkatan jumlah output pada akhirnya juga akan meningkatkan penggunaan input labor. Mengapa demikian? Karena ketika upah berkurang, maka biaya marginal yang dikeluarkan perusahaan akan menurun. Nah, penurunan biaya marginal tersebut akan diikuti dengan peningkatan output. Peningkatan output pada bagian selanjutnya akan mendorong meningkatnya permintaan perusahaan terhadap input tenaga kerja. Nah, jadi sekali lagi keseimbangan baru terbentuk di titik C. Jadi perpindahan dari B ke C ini menunjukkan efek output dari perubahan tingkat upah. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan input kapital? Nah, jadi
Di slide ini juga kembali ditunjukkan adanya efek substitusi, yaitu pergerakan dari titik A ke titik B, kemudian terjadi juga efek output, yaitu dari titik B ke titik C. Jadi untuk permintaan terhadap labor, sifatnya sudah jelas bahwa baik efek substitusi maupun efek output akan menyebabkan permintaan terhadap labor meningkat. Karena efek substitusi dan efek output bergerak dalam arah yang sama. Nah, berbeda dengan permintaan terhadap labor, permintaan terhadap kapital justru efek substitusi dan efek outputnya bergerak dalam arah yang berlawanan. Dari segi efek substitusi, penurunan tingkat upah menyebabkan kapital berkurang dari K1 menjadi K2. Sementara dari efek outputnya, penurunan tingkat upah menyebabkan penggunaan kapital meningkat, yaitu dari K2 ke K3. Nah, jadi dari penjelasan tersebut bisa kita pahami bahwa untuk permintaan terhadap kapital, penurunan tingkat upah itu menyebabkan efek substitusi dan efek output bergerak dalam arah yang berlawanan. Nah, sehingga sebetulnya kita tidak bisa menyimpulkan apakah kapital itu akan meningkat ataukah kapital itu akan menurun ketika tingkat upah mengalami penurunan. Jadi sangat bergantung pada kedua efek tadi, apakah efek substitusi ataukah efek output yang memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan penggunaan kapital. Nah, lebih lanjut juga kita bisa melihat di sini bahwa penurunan tingkat upah, kemudian juga efek substitusi dan efek output seperti ditunjukkan di gambar sisi sebelah kiri. Nah, kemudian untuk gambar yang sisi sebelah kanan, jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa ketika tingkat upah berkurang, maka marginal cost dari perusahaan juga akan bergeser, yaitu dari kurva MC menjadi kurva MC aksen. Nah, ketika perusahaan bertindak sebagai price taker, yaitu harga sebesar P, maka pada tingkat harga tersebut dengan kurva MC yang sudah bergeser, maka output yang akan dihasilkan oleh perusahaan akan mengalami peningkatan, yaitu yang awalnya sebesar Q1, maka penurunan tingkat upah menyebabkan output yang dihasilkan perusahaan meningkat menjadi Q2, seperti itu. Nah, ini contoh terkait dengan dekomposisi dari permintaan input. Nah, misalnya diketahui fungsi penawaran jangka pendek dalam memproduksi hamburger, Q sama dengan 40 dikali 10P dibagi dengan VW pangkat 0,5. Kemudian fungsi permintaan untuk labornya diketahui bahwa L sama dengan 10P kuadrat dibagi P pangkat 0,5, W pangkat 1,5. Nah, jika kemudian diketahui bahwa W sama dengan V sama dengan $4 dan tingkat harga output atau P sama dengan $1, maka perusahaan akan memproduksi sebanyak 100 unit hamburger dan akan mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 6,25. Nah, lalu kalau tingkat upah meningkat menjadi $9, sementara V ataupun sewa kapital dan juga harga output tidak berubah, maka peningkatan upah tersebut akan menyebabkan produksi perusahaan menurun menjadi 66,6 hamburger. Dan
jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan juga menurun menjadi 1,9 orang tenaga kerja. Lalu bagaimana kalau kemudian kita anggap bahwa perusahaan tetap mempertahankan outputnya sebanyak 100 hamburger, meskipun tingkat upah sekarang sudah meningkat menjadi $9. Nah, cost minimization itu mensyaratkan bahwa K per L sama dengan per V. Berarti K per L sama dengan 9/4. Nah, kalau persamaan ini kita substitusikan ke dalam fungsi produksi asalnya, maka kita akan dapatkan bahwa Q sama dengan 100 sama dengan 40K pangkat 0,25 L pangkat 0,25. Lebih lanjut, kita bisa dapatkan 10 sama dengan 4 dikali K-nya kita gantikan dengan 9/4 L. Kita dapatkan 10 sama dengan 4 dikali 9/4 L pangkat 0,25 L pangkat 0,25. Nah, kalau persamaan ini kita selesaikan, maka kita dapatkan bahwa L sama dengan 4,17. Nah, jadi perubahan jumlah tenaga kerja dari 6,25 menjadi 4,17 dengan kita mempertahankan tingkat output sebanyak 100 hamburger. Nah, inilah yang sesungguhnya menunjukkan besarnya efek substitusi tersebut. Nah, alternatif lain untuk menyelesaikan persoalan ini, kita juga bisa menggunakan yang dikenal dengan Shepard lemma, yaitu delta TC per delta W sama dengan L aksen yang merupakan fungsi dari Q, W, dan V. Nah, di mana biaya totalnya itu sama dengan, jadi TC sama dengan PK ditambah WL. Nah, jika kita substitusikan fungsi permintaan inputnya terhadap fungsi biaya total, maka kita akan dapatkan nanti bahwa TC sama dengan Q kuadrat, V pangkat 0,5, W pangkat 0,5 dibagi 800. Kemudian dengan mengaplikasikan Shepard lemma, nanti kita akan dapatkan bahwa L aksen itu sama dengan delta TC per delta W, sama dengan Q kuadrat, V pangkat 0,5, W pangkat min 0,5 dibagi 1600. Nah, untuk Q sama dengan 100, nanti kita akan dapatkan L aksen sama dengan 6,25, V pangkat 0,5, W pangkat min 0,5. Dan jika V sama dengan W sama dengan $4, maka L aksennya sama dengan 6,25. Jika W-nya kita rubah menjadi $9, maka L aksennya sama dengan 4,17. Nah, jadi kita akan dapatkan hasil yang sama dengan menggunakan pendekatan Shepard lemma. Nah, bagian berikutnya adalah terkait dengan seberapa responsif perubahan terhadap permintaan input ketika terjadi perubahan dari harga input tersebut. Nah, dalam hal ini misalnya seberapa besar perubahan dalam permintaan tenaga kerja ketika tingkat upah naik. Nah, kita bisa melihatnya dari dua efek tadi, yaitu efek substitusi dan efek output. Nah, dari efek substitusi kita akan mengetahui bahwa seberapa besar perubahan permintaan terhadap tenaga kerja ketika tingkat upah naik, itu akan sangat bergantung kepada seberapa mudahnya tenaga kerja tersebut disubstitusikan oleh input yang lain. Nah, seberapa mudah tenaga kerja disubstitusi oleh input yang lain ini bergantung kepada
elastisitas substitusi, ya, dan juga bergantung kepada lamanya waktu yang tersedia untuk melakukan penyesuaian. Kalau waktu yang tersedia relatif pendek, maka tidak mudah mensubstitusi tenaga kerja dengan input yang lain. Tetapi kalau waktunya relatif panjang, memungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian, menggantikan input tenaga kerja yang harga relatifnya menjadi lebih mahal dengan input lain yang harga relatifnya lebih murah. Nah, kemudian dari sisi efek output, nah, seberapa besar perubahan tingkat tenaga kerja akibat naiknya tingkat upah itu akan bergantung kepada seberapa besar pengaruh perubahan tenaga kerja tersebut terhadap tingkat output. Nah, hal ini berkaitan dengan seberapa pentingnya input tenaga kerja di dalam proses produksi output yang dihasilkan. Seberapa pentingnya tenaga kerja di dalam struktur biaya perusahaan. Kalau perusahaan tersebut menempatkan tenaga kerja menjadi salah satu input yang sangat penting yang ditunjukkan oleh pangsa biaya tenaga kerja yang relatif besar, maka perubahan tingkat upah akan mempengaruhi output relatif besar. Nah, kemudian yang kedua adalah juga ditentukan oleh elastisitas permintaan dari output. Nah, pada bagian terakhir, di sini dijelaskan bahwa elastisitas permintaan untuk suatu input akan semakin besar apabila, pertama, elastisitas substitusinya juga semakin besar. Yang kedua, apabila pangsa biaya dari input tersebut juga relatif besar. Dan yang ketiga, apabila elastisitas permintaan dari barang yang diproduksi juga semakin besar. Nah, jadi demikian bagian pertama dari materi tentang permintaan input. Nah, untuk mendalami materi ini, silakan dikerjakan soal yang terdapat di dalam slide berikut ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.